Dan pada kesempatan kali ini ya, seperti biasa di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erlisa ya. Dan tema kita pada kesempatan kali ini ya, sahabat Erlisa ya. Ini kita nanti biasanya kita membahas sholawat. Nah, kali ini nanti kita akan belajar tentang tilawah Al-Quran ya, belajar tilawah Al-Quran bersama Ustazah Ifadah Kamilia. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, masih semangat ini ya? Insya Allah semangat. Oke ya, sahabat Erlisa ya. Nanti yang ingin gabung ya, sahabat Erlisa, untuk belajar bareng ya, khususnya tilawah Al-Quran. Oke, yang nanti ingin gabung bisa langsung menulis di kolom komentar ya, sahabat Erlisa, tanya-tanya tentang tilawah Al-Quran itu seperti apa, karena kita ini bersama dengan ahlinya. Karena udah lama sekali tidak ngaji ya ini Ustazah ya. Sudah hampir 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Nah, dulu kalau tidak salah itu mau persiapan MTQ, dan ini sudah MTQ-nya sudah selesai ini. Oke, kita nanti akan belajar apa ini, Bu Ustazah? Ya, sebelum kita masuk praktek ke ayat yang melanjutkan pertemuan kemarin, kita mengulang kembali pelajaran supaya tidak lupa ya beberapa lagu. Jadi dalam tilawah itu ada beberapa lagu, diantaranya adalah lagu Bayati, kemudian lagu Soba, Hijaz, Nahawan, Sika, Ros, dan Jiharka. Kemudian tingkatan nada itu ada nada koror, nawa, jawab, kemudian jawabul jawab. Itu sekedar kita mengingat kembali supaya kita bisa langsung mempraktekkan gitu. Oke, jadi kalau tilawah lebih banyak prakteknya ya, Ustaz? Iya, betul sekali. Dan kita melanjutkan yang dulu sudah kita pelajari ya, sahabat Erlisa ya. Dulu kita sudah belajar sampai ke Bayati ya kalau tidak salah ya. Bayati, Bismillah, dan baru Bismillah ya. Bismillah, kemudian menginjak ayat baru setengah. Baru setengah ya. Iya. Boleh. Monggo langsung saja Ustazah dimulai ngaji barengnya. Iya. Kita mulai dari ta'awud, suara paling rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan lupa ambil nafas yang panjang, kemudian disimpan. Disimpannya di mana ini, Bu? Oh, disimpannya di dada, kemudian baru dikeluarkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Iya. Ini harus disimpan dulu, di-save dulu. Jangan sampai tanafus. Yuk, lanjut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Agak serak-serak dikit enggak apa-apa ya. Iya, ini lagi batuk ini. Oh, lagi batuk ya. Jadi kalau untuk orang Qori itu memang kalau batuk itu menjadi satu satu beban tersendiri. Oke. Ya itu ya. Ya monggo. Kita ulangi kembali lagi ya. Masih di ta'awudnya ini ya. Nah, di ta'awud dan bismillah ini belajar, kita mengulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk kita langsung tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Kalau misalkan nafasnya tidak sampai, boleh disingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pokoknya ada yang lengkap-lengkapnya gitu ya. Iya, yang penting pembawaannya itu santai dan bisa dinikmati. Santai dan bisa dinikmati ini sahabat dari saya. Jadi tidak apa Bu, tidak gerusa-gerusu ya istilahnya ya. Tidak gerusa-gerusu. Jadi ketika memulai untuk membaca ta'awudnya, bismillahnya, nah ini harus betul-betul siap ya posisinya ya. Oke, dilanjutkan lagi monggo. Iya, sekali lanjut, kemudian kita tambah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Baik, kita jelaskan sedikit-sedikit ya, karena memang tilawah itu butuh teliti, nggak cepet-cepetan bisa, tapi butuh teliti. Jadi memang harus apa ya, harus ditelateni, perlu teliti temenanan ini nggih. Oke. Kita ulangi nggih. Ulangi lagi nggih. Tiga kali naik. Inna hadzal, di ayun aja hanya inna hadzal qur'ana yang dilillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Nah ini. Iya, kemarin kan baru separuh yang dijelaskan. Ini kita jabarkan yang separuh lagi. Jadi dari wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin. Iya. Kita ulangi ya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubash. Sampai wa yubash itu penghabisan ke bawah, kemudian kita ayun ke atas. Wa yubashshirul mu'minin. Nah, jadi ada anu ya Bu ya? Ada cengkok apa ya? Di apa ya, ditekan, ada penekanan. Mu'minin. Yuk sama-sama yuk kita yuk. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Bisa dicoba sendiri saudara-saudara di rumah. Itu
itu saya ambil tanafus berapa kali itu. Ya kalau untuk belajar nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa terlatih, nanti insya Allah nafasnya bisa semakin tumbuh. Dan semuanya itu memang proses ya. Iya, betul Oke sekali. ya, Proses. jadi ketika kita ngaji ya, khususnya ngaji tilawah itu ya memang harus dipersiapkan satu tajwidnya. Betul. Ya. Terus yang kedua ini kalau bisa nafas, mengatur Iya. nafasnya ini. Iya, Betul apa ya istilahnya ya. Memang apa ya? Dilatih Dilatih. dengan cara senam pernafasan atau dengan lari, kemudian dengan renang juga bisa. Apa namanya itu? Kalau dengan renang itu kita tahan nafas di dalam air. Nah, itu juga bisa menumbuhkan nafas jadi panjang. Oke. Kita kembali lagi ya sahabat Erlisa bersama Erlisa pecinta sholawat Nabi sholawatan di Radio Erlisa edisi belajar tilawah Al-Quran. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini ya Bu ya. Tadi kita sudah belajar satu lagu, Satu variasi ya. Masih di lagu Bayati. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, dan nanti kita akan melanjutkan lagi. Monggo. Baik, kita lanjutkan ya. Saya anggap ini variasi selesai, sudah bisa. Tapi nanti kalau memang belum yakin dengan variasi yang pertama, jenengan bisa diputar kembali live ini. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kita melanjutkan, kita ulangi dari awal. Dari awal. Inna hadzal Qur'an. Oh ya, sampai mulai ayat-ayat ya. Iya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah kabira. Nah, gitu ya. Ya ada jadi agak di Iya, terbanyak variasi. Jadi monggo bisa yang mana yang mau dinikmati gitu. Kita jadi, ulangi kembali ya. Oke. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ini udah variasi kedua ya ini Iya, ya. ini variasi Nah, kedua jadi masih di Bayati. Bayati ya. Jadi satu lagu bisa beberapa variasi ya. Betul sekali. Jadi mau divariasi mau di depannya maupun yang di tengah maupun yang di akhir. Ini tinggal berarti masing-masing orangnya ya Bu atau Iya. seperti apa? Kalau ini untuk umum atau untuk undangan itu
terserah kita. Jadi kita mau bawakannya misalkan Hijaz dulu atau Soba dulu atau Jiharka dulu, monggo disilahkan. Jadi bisa diwolak-walik. Mau misalkan habis Bayati ini saya kepengen langsung Sika, boleh. Tapi kalau untuk MTQ kemudian untuk lomba harus urut. Tapi sekarang ini sudah ini ya, sudah mulai lebih menantang kalau dalam per MTQ-an. Jadi diwolak-walik, habis Bayati nanti diwalik jadi Sika misalkan, kemudian jadi Soba dan sebagainya. Tapi memang tetap harus wajib yang pertama itu Bayati Koror kalau misalkan untuk MTQ. Tapi kalau untuk pengajian misalkan atau untuk undangan kita bisa memulai sesuka hati. Misalkan saya langsung mau Bayati yang nadanya langsung lagi tinggi jawab misalkan boleh gitu. Jadi memang kalau untuk istilahnya untuk manggung ya, artinya undangan atau apa ini tidak ada aturan tertentu ya. Iya. Tapi yang kalau, penting harus merdu, kemudian bisa dinikmati sama audiens dan sebagainya gitu. Jadi kalau biasanya saya juga banyak menjumpai qori-qoriah yang undangan misalkan undangan pernikahan misalkan itu kayak sembarangan gitu. Yang penting pokoknya teriak aja gitu. Nah, itu yang juga salah. Tetap misalkan untuk pengajian, untuk undangan itu tetap juga sesuai kaidah. Misalkan Bayati ya sesuai Bayati. Jadi awal Bayati, ekornya juga Bayati gitu. Jadi nggak asal teriak loh ya. Kadang malah tidak hanya sekedar asal teriak ya, mungkin asal bunyi. Iya betul sekali, asal bunyi ya. Satu asal bunyi, terus kedua kadang ya embo tanafus endi kok piye dia. Iya. Terus juga ini fenomena yang sering saya lihat dulu waktu saya di luar Jawa ya. Kalau ada orang merantau misalkan kan dia berani adzan di masjid dan suaranya tuh bagus sekali ya. Itu tuh dimintai tolong sama orang masyarakat setempat untuk ngaji dan sebagainya. Padahal beliau tidak pernah punya pengalaman atau memang malah mungkin tidak pernah melihat orang qori itu seperti apa. Cuman beliau hanya beliau hanya modal suara ya. Modal suara sama tahu belajar adzan aja gitu. Itulah yang sungguh sangat disayangkan. Makanya semakin kesini ilmu tilawah ini semakin mahal karena ya memang tidak banyak orang yang mau belajar karena memang ya satu sulit, yang kedua memang harus telaten itu. Jadi modal suara saja tidak cukup ya, Bu? Iya, tidak cukup. Memang harus belajar. Taruhlah punya suara bagus, bisa adzan, mungkin kalau untuk yang putri bisa nyanyi itu belum tentu dia bisa qori ya. Iya betul sekali, orang vokal belum tentu bisa tilawah. Tapi kalau orang tilawah biasanya itu bisa sholawatan bisa. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ini suaramu apik apik kowe iso qori, belum tentu betul ya. Sekali. Itulah saya tuh banyak sekali menjumpai itu di luar Jawa terutama karena memang kan kalau di luar Jawa Muslim itu sedikit gitu, jadi terbatas. Jadi kalau sudah lihat orang kok adanya kok bagus sekali itu pasti juga bisa ngaji, qorinya pasti bagus. Padahal belum tentu juga. Malah kadang itu seringnya itu banyak yang tanafus, banyak yang gabrol, terus kadang juga pada fenomena itu kalau untuk vokal itu ya. Jadi dikira itu untuk yang qori yang vokal bisa qori, tapi kadang nadanya nada suluk ya. Nah itu juga. Iki ku lagune piye gitu. Iya betul juga. Suluk juga kan juga menyerupai ya, menyerupai. Tapi kan gimana ya dikatakan sebuah lagu sehingga kan mungkin dia asal ya improv mungkin ya. Iya betul. Gimana aja macamnya ini ya. Iya betul. Itu kan seperti permainan suara sih. Tapi kalau tilawah itu kan memang benar-benar ada ilmunya. Oke, itu ya. Kita sedikit ulas kembali Ibu, nanti kalau kita nambah lagi nanti
apa ya, kita nanti terlalu jauh. Iya betul sekali. Saya juga biasanya kalau ngajar satu untuk satu kali pertemuan. Itu pun pertemuan yang akan datang saya ulangi kembali karena memang ya kadang lupa seperti itu. Oke, mungkin kita ya ini ya sahabat Erlisa ya, para pemirsa, para pendengar, kita coba mengulangi dari awal. Mungkin sahabat Erlisa yang ada di rumah, yang sedang nonton, yang sedang mendengarkan, nah ini bisa belajar ya, biar rengeng-rengeng ra apa-apa. Mungkin yang baru sambil masak, yang sambil di jalan, biar rengeng-rengeng ra apa-apa, maca Quran nge HP. Betul sekali. Apa aja bisa jadi pahala. Oke. Monggo Bu, mulai dari awal, mulai bismillah ya. A'udzu Ya ta'awudnya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Baik, sampai situ sudah paham ya? Lumayan ini ya. Ini jadi sudah dapat dua variasi. Dan ini Bayati sudah selesai. Jadi kalau kita belajar Qori ya memang lebih banyak di prakteknya ya Bu. Iya betul sekali. Lebih banyak di prakteknya, karena kalau kita sudah ngomong tilawah ya berarti sudah menguasai untuk tajwidnya, sudah menguasai dengungnya ini seperti apa, berapa alif dan seterusnya, panjangnya ya. Betul, itu ya. Oke, mungkin yang ingin disampaikan ini Bu, terkait tentang belajar tilawah, menyampaikan pesan kepada para pendengar, para pemirsa Radio Erlisa, para sahabat Erlisa ini supaya dalam belajar tilawatil Quran ini ya, bisa lebih semangat lagi. Nah ini seperti apa Bu, monggo. Iya. Belajar Al-Quran ini kan pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah ridho Allah. Jadi memang belajarnya itu sulit, memang belajarnya itu butuh ketelatenan, tapi kita harus banyak sabar karena hadiahnya bukan hanya piring atau sendok atau gelas cantik misalkan, karena ini hadiahnya adalah surga. Makanya kita harus sabar. Kemudian manfaat belajar tilawah itu sebagai sarana untuk melatih mental. Jadi biasanya kan kita kalau ngomong gini kan biasa ya, tapi kalau ngaji tilawah itu kan butuh powernya harus keluar, kemudian nafasnya harus benar-benar dilatih. Makanya ini juga satu dari latihan mental. Jadi nggak usah malu untuk mengeluarkan suara, full power aja.
supaya belajarnya lebih mudah. Gitu pesan saya. Oke, itu ya. Jadi belajar itu terus ya. Iya. Lebih-lebih belajar Quran ya, walaupun masih kecil ya. Kayak sekarang ini belajar Qurannya ini ya apa? Ya kan? Sekarang ini bahasa ini baru sampai apa Mbak Sekar ngajinya? Ya baru saja. Ini juga belajar Al-Qur'an ya kan Mbak Sekar? Nggih, ngaji ya kan? Sama bu guru ya kan? Dapat L nggih. Oh, dapat L sekarang ini. Tapi enggak apa-apa. Itu sama-sama apa namanya itu belajar Al-Qur'an. Dimulai dari huruf ya. Oh, sama teman-teman yang sama teman-teman ngajinya ya kan? Sama Mai. Oke ya. Jadi itu ya sahabat Arisa. Jadi ketika belajar ya ini terus lebih-lebih baca Al-Qur'an. Lebih-lebih lagi ini mungkin yang punya suara bagus ya kan, kadang sok sering dikon kori. Nah ini penting, ini belajar. Makanya adanya belajar tilawah di Erlisa ini juga memfasilitasi kepada teman-teman mungkin yang ada di jauh meh belajar iku sik laran moro ning omah wis ra usah ngrungokno radio Erlisa. Ini aslinya programnya 1 bulan sekali ya kan Bu? Iya. Tapi kadang ustazahnya itu udah sempat ini. Oke, itu ya sahabat Erlisa ya. Jadi yang paling penting ya kita belajar Al-Qur'an ya, khususnya di tilawah ya. Kita benar-benar mengaji dan mengkaji ya, mengaji dan mengkaji Al-Qur'an khususnya di tilawahnya, di nada-nadanya, supaya apa? Nah, supaya ketika Al-Qur'an ini didengarkan ini penuh dengan keindahan, penuh dengan kemerduan gitu ya. Tapi nek anjen suaramu ora apik ya ora sabuk peksa. Kok malah dirubok iya sih. Bukan boke iku karena Al-Qur'ane tapi suara tapi ya ora apa-apa ketika seneng toh ora apa-apa. Iya, seneng juga pahala. Seneng tok wis ora apa-apa. Seneng atau ngrungokno apa maca Al-Qur'an ngrungokno aku nek ra iso nyuara apik ya anggere ngrungokake daripada apa meksa. Orang duwe suara apik nek meksa. Ha iku malah kok sing ngrungokake ape ngelokno iki Al-Qur'an. Ora dilokno ya kebangetan. Meksa iku ya. Oke, itu ya sahabat Erlisa ya. Terima kasih atas apa namanya kita belajar bersama. Dan sekali lagi terima kasih ini Bu sudah ikut membimbing itu juga Sekar ini ya. Sekar ikut ngaji tadi ya? Ngaji apa? Ya? Ngajinya TPQ ya, masih TPQ ya Pak Sekar ya. Oke, nanti Pak Sekar ngaji apa yang bagus ya. Oke, itu ya sahabat Erlisa ya. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Sabtu di Pesona Erlisa dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kita akan bersolawatan di Radio Erlisa di 94,7 FM. Radio Erlisa, radio aslinya Jepara.